Selamat malam. Berikut saya akan mempresentasikan tugas dari pengenalan teknik kimia tentang alat ukur laju alur PT Pertamina, mana PT Pertamina saya ambil yaitu di RU 6 Balongan. Dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Insinyur Renita Manurung, mana disusun oleh saya sendiri yaitu David Robert dengan NIM 18040569. Berikut merupakan sejarah dari PT Pertamina RU 6 Balongan. PT Pertamina Refinery Unit 6 Balongan merupakan kilang ke-6 dari ke-7 kilang Direktorat Pengolahan PT Pertamina. Dengan kegiatan bisnis utamanya adalah mengolah minyak mentah atau crude oil menjadi produk-produk BBM, non-BBM, dan petrokimia. RU 6 Balongan mulai beroperasi sejak tahun 1994. Kilang ini berlokasi di Indramayu, di daerah Jawa Barat. Bahan baku yang diolah adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Provinsi Riau. Berikut merupakan diagram proses dari RU 6 Balongan. Yang pertama itu terdapat CDU. CDU yaitu Crude Distillation Unit, di mana CDU memisahkan minyak mentah menjadi beberapa produk melalui proses pemisahan fisik berdasarkan perbedaan titik didih, mana proses itu dikenal dengan distilasi. Produk yang dihasilkan adalah straight run naphtha, gas oil, dan atmospheric residue. Kemudian ada air HDM. Air HDM merupakan secondary processing dan didesain untuk mengolah atmospheric residue dari CDU, di mana untuk mengurangi senyawa-senyawa terkandung di dalamnya, seperti nikel, karbon residu, nitrogen compound, dan sulfur compound. Kemudian alat selanjutnya yaitu ada HTU. HTU terdiri dari GeoHTU dan KeroHTU, di mana GeoHTU untuk mengurangi kandungan pengotor dari produk solar, dan KeroHTU untuk mengurangi kandungan pengotor dari produk kerosin. Kemudian ada unit RCC. Unit RCC itu didesain untuk mengolah treated residu dari air HDM dan atmospheric residu dari CDU dengan bantuan katalis. Produk dari RCC ini merupakan produk dengan nilai ekonomis yang tinggi, seperti LPG, polygasolin, dan naphtha. Kemudian ada NHT. Unit ini berfungsi untuk menghilangkan pengotor yang terkandung di dalam tracker naphtha sebelum diproses unit platformer dan PNX. Produk yang dihasilkan adalah light naphtha dan juga heavy naphtha. Selanjutnya terdapat H2 plant, itu untuk menghasilkan gas H2 murni. Dan juga terdapat unit platformer. Unit ini berfungsi untuk mengonveksikan heavy naphtha melalui proses naphtha reforming menjadi produk platformat yang beroktan 98, serta LPG sebagai produk sampingnya. Kemudian ada unit PNX. Unit PNX ini berfungsi untuk mengonversikan light naphtha melalui proses isomerasi menjadi produk isomerat yang beroktan 87, serta LPG sebagai produk samping. Saya akan membahas beberapa unit yang terdapat di RU 6 Balongan. Yang pertama itu Distillation Treating Unit. Karena feed unit ini adalah crude oil dari minas dan duri. CDU Crude Distillation Unit, produk yang dihasilkan ada fuel gas, LPG, naphtha, kerosin, LGO, HGO, dan residu. Kemudian treating untuk menghilangkan H2S dan NH3. Kemudian bagian Hydro Treating Unit atau HTU. Unit ini mengolah gas oil dari CDU yang tidak stabil dan korosif, di mana mengandung sulfur dan nitrogen. Mengolah gas oil dari CDU dengan bantuan katalis dan hidrogen. Tujuan dari HTU ini untuk menghilangkan sulfur dan nitrogen dari feed tanpa perubahan boiling range yang berarti agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan dan spesifikasi pemasaran. Untuk kapasitas unit ini adalah 15.000 BPSD. Kemudian ada hydrogen plant, unit yang dirancang untuk memproduksi hidrogen dengan kemurnian 99%, dan unsaturated gas plant untuk memisahkan wet gas menjadi stabilized gasoline, LPG, dan non-condensable lean gas. Produk yang diperoleh yaitu gasolin dan untreated LPG. Kemudian ada unit Naphtha Hydrotreating Unit atau disingkat dengan NHTU, mana feed-nya
yaitu naphtha dari Pertamina RU5, RU4, dan dari unit CDU. Fungsi dari NHTU ini untuk pemurnian katalitik dan menggunakan aliran gas H2 murni untuk merubah kembali sulfur organik, O2 dan N2 yang terdapat dalam fraksi hidrokarbon, dan juga pemurnian dan penghilang campuran metal organik dan campuran olefin jenuh. Produk dari NHTO ini yaitu light naphtha dan heavy naphtha. Kemudian ada utilitas dari RU6 Balongan. Yang pertama itu ada water intake facility Salam Dharma. Kemudian ada steam boiler. Yang ketiga ada steam turbine generator. Keempat ada cooling tower. Yang kelima ada emergency generator. Yang keenam service air dan instrumen air. Lalu yang ketujuh ada N2 plant. Kemudian dari itu saya bahas alat ukur yang saya ambil yaitu variable area flow meter atau disebut juga dengan rotameter. Prinsip dari variable area flow meter ini didasarkan pada pelampung atau float yang berfungsi sebagai penghalang aliran, di mana pelampung tersebut akan melayang dalam suatu tabung yang mempunyai luas penampang tidak konstan. Luas penampang tabung berubah tergantung ketinggiannya. Semakin tinggi, semakin besar. Untuk spesifikasi umum dari rotameter, yaitu rotameter telah digunakan secara luas untuk mengukur flow pada pipa ukuran kecil dengan line size di bawah lebih kecil dari 4 inci dan range ability-nya 10-100:1. Untuk kelebihan dan kekurangan dari alat ukur rotameter ini, yang pertama yaitu kelebihannya yaitu biaya murah, kemudian range ability baik, kemudian pressure drop rendah. Untuk kekurangannya yaitu untuk jenis glass tube mudah mengalami kerusakan, yaitu mudah pecah. Kemudian tidak baik untuk flow rate rendah. Selanjutnya tidak baik untuk servis fluida yang fluktuasi. Kemudian harus dipasang secara vertikal. Lalu beberapa variabel area meter tidak bisa digunakan di dalam lingkungan gaya berat yang rendah. Yang terakhir, secara umum dibatasi pada ukuran pipa kecil. Berikut presentasi dari tugas pengenalan teknik kimia. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat malam.